Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Kali ini saya akan bahas tentang Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Baik, tujuannya saya membuat video ini adalah untuk menjawab tugas 1 dari mata kuliah Pancasila. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jata Yuarindra Nugraha. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk 0546000222. Oke, sebelum membahas tentang Pancasila itu sendiri, alangkah baiknya kita mengetahui definisinya dulu ya tentang Pancasila. Jadi Pancasila itu dasar filsafat negara dan ideologi negara Republik Indonesia. Nah, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang kata panca itu artinya 5, sila artinya adalah asas atau prinsip. Jadi secara kata itu bisa diartikan sebagai 5 asas atau 5 prinsip. Oke, selanjutnya saya akan bahas proses lahirnya Pancasila ya. Jadi lahirnya Pancasila itu dimulai dari terbentuknya BPUPK yang diinisiasi pada tanggal 29 April 1945 serta diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widodiningrat. Lalu tujuan dibentuknya adalah untuk menyelidiki hal-hal penting terkait persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini adalah titik awal dimulainya pembentukan Pancasila. Selanjutnya sidang pertama BPUPK berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Cho Sangiin atau sekarang Gedung Pancasila. Sidang ini didominasi oleh perdebatan mengenai apa yang akan menjadi fundamental bagi Indonesia merdeka. Oke, selanjutnya pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin memberi usulan yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945 Profesor Dr. Supomo memberikan usulan yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Nah, Profesor Dr. Supomo ini menggunakan teori negara integralistik, yaitu negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya dan mengatasi segala perbedaan golongan. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno memberikan usulan yaitu pertama kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, usulannya Soekarno ini diberi nama sebagai Pancasila dan Pancasila yang diterima pada sidang BPUPK ini. Setelah diterimanya Pancasila, selanjutnya Insinyur Soekarno itu membuat panitia kecil yang dibentuk untuk mematangkan rumusan dasar negara berdasarkan usulan dalam sidang BPUPK. Nah, panitia 9 itu berisikan 9 anggota sesuai dengan namanya, yaitu ada pertama Insinyur Soekarno yang sebagai ketuanya, kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta, ketiga Mr. A. Maramis, keempat Abi Kusno Cokro Sujoso, kelima Abdul Kahar Muzakir, keenam Haji Agus Salim, ketujuh Mr. Ahmad Subarjo, kedelapan Kiai Haji Wahid Hashim, kesembilan Mr. Muhammad Yamin. Oke. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah Piagam Jakarta ya, hasil dari kesepakatan panitia 9. Nah, sila pertamanya itu memuat 7 kata yang cukup kontroversial, di mana isinya itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kesepakatan ini merupakan kompromi antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Selanjutnya pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 diadakan sidang kedua BPUPK ya, yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, terus wilayah negara, dan kewarganegaraan. Nah, hasilnya adalah disepakatinya
naskah pembukaan Undang-Undang Dasar yang diambil dari Piagam Jakarta. Lalu BPUPK dinyatakan selesai tugasnya dan dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah itu, pada tanggal 9 Agustus, dibentuklah yang namanya PPKI atau singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, tugas utama PPKI ini adalah melanjutkan tugasnya BPUPK dan mempersiapkan segala sesuatu terkait pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Oke, ini finalnya ya. Pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakan sidang PPKI yang sebagai pengesahan finalnya, yaitu sila pertama Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Ini karena ada rasa keberatan dari tokoh-tokoh Indonesia Timur ya, karena Indonesia Timur itu mayoritas non Muslim, jadi cukup merasa keberatan pada isi yang pertama itu Piagam Jakarta. Lalu pada tanggal ini juga resmi Pancasila resmi sebagai dasar negara. Oke, jadi nilai-nilai apa sih yang bisa diambil dari kejadian ini? Berdasarkan peristiwa sejarah Pancasila, itu bisa diambil dari bisa diambil nilai jiwa yang besar, lalu pentingnya musyawarah dan mufakat, nasionalisme yang inklusif, dan ketulusan dalam berkorban. Jadi tokoh-tokoh dulu itu cukup besar ya jiwanya. Terus dia juga mementingkan musyawarah dulu ya, karena ada perdebatan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, sumber referensi yang saya ambil itu dari buku BMP Pancasila ya. Baik, karena maksimal waktu 3 menit, terima kasih telah menonton video saya tentang Pancasila ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.